Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada. Salam berjumpa kembali dengan saya Asimun Mas'ud dalam kalam hikmah dakwah channel. Masih dari perkataan atau kalam hikmah dari Al-Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in senior. Beliau juga pernah menyampaikan kepada kita semua, man arada dunya wakhtaraha 'alal akhirah aqabahullahu bisitti uqubatin. Barang siapa yang menghendaki dunia dan dia lebih memilihnya, artinya memilih dunia daripada akhirat, maka Allah akan menyiksanya dengan 6 siksaan. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Hasan Al-Basri berpesan kepada kita, seseorang yang menghendaki kehidupan dunia, dia lebih memilih kehidupan dunia, kebahagiaan dunia, kesuksesan dunia dibanding kebahagiaan dan kesuksesan serta keselamatan akhirat, maka Allah akan menyiksanya dengan 6 siksaan. Kata beliau, salasun fid dunya wa salasun fil akhirah. 3 siksaan akan dijatuhkan kepadanya di dunia, dan 3 siksaan akan dirasakannya nanti di akhirat. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Ammas salasul lati hiya fid dunya. Adapun 3 siksaan yang diberikannya kepadanya di dunia, fa amalun laisa lahu muntaha, yaitu angan-angan yang tidak akan pernah terhenti, angan-angan yang tidak akan pernah ada habisnya. Karena seseorang yang menghendaki dunia, dia berangan-angan akan mendapatkan lebih banyak dan lebih banyak lagi, sehingga tidak akan pernah merasa puas dengan kenikmatan dunia. Itu siksaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang cinta dunia. Yang pertama diberikan di kehidupan dunianya. Yang kedua, wa khirsun ghalibun laisa lahu qanaah, yaitu mereka dikuasai keserakahan di mana tidak ada lagi rasa kepuasan baginya. Seorang yang cinta dunia, dia selalu serakah dengan berbagai macam cara dilakukan untuk mendapatkannya, tanpa berpikir apakah cara yang dilakukannya ini menyalahi syariat agama atau tidaknya. Dan ketika melakukan itu semua, dia tidak pernah merasa puas, qanaah, menerima apa yang telah dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui usahanya tentunya. Ini merupakan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia disiksa nggak pernah puas. Dia dikuasai oleh keserakahan dirinya untuk mendapatkan berbagai macam kenikmatan, kebahagiaan dunia. Sementara yang ketiga, siksaan Allah yang diberikan kepadanya di dunia, wa ukhidha minhu khalawatal ibadah. Diambil daripadanya, yaitu manisnya beribadah, lezatnya beribadah. Orang yang serakah dengan dunia karena kecintanya akan dunia, dia selalu berangan-angan akan lebih banyak mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia serakah dengan keinginannya, dikuasai oleh keinginannya, tidak pernah merasa puas, sehingga kalaupun beribadah tidak merasakan lezatnya, manisnya pelaksanaan ibadahnya. Karena yang ada dalam benaknya sekalipun sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dunia, dan dunia. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu siksaan, 3 siksaan yang dijatuhkan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah kepada orang yang cinta dunia, adalah 3 hal tadi. Sementara wa ammas salasu allati hiya fil akhirah, adapun 3 siksaan yang dijatuhkan kepadanya nanti di hari kiamat adalah di akhirat nanti adalah
fahaulu yaumul qiyamah, fahaulu yaumil qiyamah, yaitu mereka atau dia merasa ketakutan di hari kiamat. Bagaimana tidak ketakutan? Karena orang yang hartanya berlimpah tentu berat tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana cara mendapatkannya tidak dipikirkan halal atau haram, dan kemudian ditasarufkannya, digunakannya untuk hal-hal, apakah hal yang diperintahkan oleh Allah ataukah dilarang, maka dia merasa takut ketika dimasuki kehidupan akhirat nanti. Yang kedua, wal hisabus syadid, yaitu hisabnya sangat berat. Orang yang kaya itu hisabnya, perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan kekayaan yang dia miliki karena kecintaannya terhadap dunia itu sangatlah berat. Sementara yang ketiga, siksaan yang ketiga di akhirat adalah wakasratul tawilah, yaitu penyesalan yang sangat panjang, penyesalan yang tiada akhir. Karena ketika sudah berada di akhirat, apapun penyesalannya tentu sia-sia karena kecintaannya terhadap dunia. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa al-mu'minul qawi afdalu mim mu'minud dhaif. Orang mukmin yang kuat dari segi materi, segi kesehatan, segi tenaga, segi jabatan dan lain sebagainya, itu lebih utama daripada seorang mukmin yang dhaif, yang lemah. Lemah materi, lemah keimanan, lemah kesehatan, lemah segala-galanya. Namun demikian, kecintaan seseorang terhadap dunia kadang tidak memikirkan halal atau haram harta yang dia kumpulkan. Di sini artinya kita diperintahkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang mukmin yang kuat secara material maupun secara keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua-duanya harus balance, harus seimbang. Keimanan, ketakwaan kuat, maka sekalipun mendapatkan berbagai macam kenikmatan dunia, diraihnya dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh karenanya, kalam hikmah dari Al-Imam Hasan Al-Basri ini semoga menjadi pengingat buat kita semua. Seharusnya kita bentengi diri kita dengan pemahaman sehingga dalam kecintaan kita terhadap dunia tidak menyalahi syariat agama. Demikian kebenaran datangnya dari Allah dan Rasul-Nya, semoga bermanfaat buat kita semua. Kesalahan dari saya pribadi mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.